Sudariku, Bareskrim Polri menerima laporan terkait dugaan kebocoran dokumen KPK di Kementerian ESDM. Organisasi Putra Bangsa telah membuat laporan terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ditemukan di Kementerian ESDM yang kemudian diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP-B-4-2023-4-2023-SPKT-Bareskrim Polri pada Selasa 11 April 2023 dengan nama pelapor Muhammad Farhan. Menurut perwakilan dari organisasi tersebut, Jehan Mahes Palevi, pelaporan ini penting dilakukan karena telah masuk ke dalam ranah pidana. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya sebatas kode etik, namun juga terkait dengan tindak pidana, termasuk kebocoran data rahasia negara yang masuk dalam ranah pidana. Jehan menegaskan bahwa data rahasia harus dijaga dengan baik dan tidak boleh beredar atau berada di tangan pihak yang berperkara. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa laporan tersebut disusun dengan tujuan agar pihak yang terlapor dalam kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga penyidik tidak terfokus pada satu atau dua pelaku saja. Jehan berharap bahwa penyidik dapat mengungkap para pelaku atau jaringan yang terlibat dalam kasus ini. Firly akan dilapor ke polisi setelah ke Dewas. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik pada Senin 10 April 2023. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta Koalisi Masyarakat Sipil juga akan melaporkan Firly Bahuri ke polisi terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen itu sudah masuk ranah pidana, duduk perkara kebocoran dokumen. Diketahui dokumen yang diduga bocor itu ditemukan ketika KPK menggeledah ruangan di Kementerian ESDM. Diduga dokumen itu merupakan berkas rahasia terkait penyelidikan KPK. Muncul audio dan video yang diduga bukti kebocoran tersebut. Seorang pria mengaku soal asal dokumen itu ialah Pak Menteri dapatnya dari Pak Firly. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyerahkan pengusutan dugaan kebocoran dokumen itu ke Dewas. Firly Bahuri sendiri belum berkomentar terkait hal tersebut. Adapun laporan terkait kebocoran dokumen juga sudah disampaikan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK hingga aktivis anti korupsi. Mereka melaporkan Firly terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian SDM. Mereka mendesak Firly Bahuri diusut secara etik dan pidana. Sementara terkait dengan pemberhentian Endar, dia diberhentikan dari KPK dengan alasan masa jabatan yang sudah habis. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah menyampaikan surat perpanjangan tugas bagi Endar 2 hari sebelum surat keputusan atau SK pemberhentian 29 Maret 2023. Surat Kapolri itu tak digubris. Keputusan Firly Bahuri dan kawan-kawan tetap memberhentikan dengan hormat Endar. Menilai pemberhentiannya tak punya alasan hukum. Endar kemudian mengadukan Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Hereva ke Dewas.